intimidasi di negeri mereka, mau dibunuh, mau dimurtadkan karena mereka beriman. Karena menyelamatkan iman mereka, mereka lari tinggalkan negeri mereka, bersembunyi di sebuah gua. Itulah gua yang disebut Gua Al-Kahfi selama 350 tahun. Nah, ketika mereka berada tidur di gua tersebut, ada seekor anjing yang Allah tugaskan berkhidmat kepada laki-laki tadi, para pemuda 7 tadi, sampai 350 tahun. Kalau ada orang yang mau mengganggu, mau menengok, mau melihat, maka anjing ini menggonggong sehingga mereka tidak berani. Ini anjing ini Masya Allah, sama-sama kita tahu namanya anjing ini kan binatang, dan binatangnya bukan binatang yang begitu dimuliakan lah, enggak. Ini binatang yang sangat-sangat najis. Bukan kotorannya saja najis, badannya aja juga najis itu. Makanya kalau ada tersentuh kita dengan anjing itu, sama-sama basah atau kena jilatan anjing, kaki kita kah, atau wadah kita, atau pakaian kita, nggak bisa kita sucikan dengan sekali basuh. Walaupun kita pakai sabun yang paling mahal, nggak bisa. Harus 7 kali basuhan. Aulahunna biturab, salah satunya dengan debu. Kalau dengan air saja 7 kali nggak bisa, harus dengan debu. Itu saking mugalladzahnya anjing. Tapi tatkala ini anjing berdekatan dengan hamba-hamba Allah yang mulia, para wali Allah, para kekasih Allah, dimuliakan oleh Allah. Disebut-sebut namanya dalam surah Kahfi itu berapa kali itu? Kalbun, 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 disebut itu. Anjing padahal. Bahkan dicalonkan salah satu anjing yang akan masuk surga. Itu apa sebabnya? Karena dia ada hubung kait dengan para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali Allah, yaitu 7 pemuda Ashabul Kahfi. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Nah, jangankan kita ini manusia yang mukmin, muslim, yang beriman, kok berkhidmat kepada para aulia Allah, pada wali Allah, kepada para ulama, kepada solihin, kita berkhidmat, tentu lebih akan Allah berikan ketimbang anjing tadi. Itu anjing yang begitu nista, tapi berkhidmat kepada kekasih Allah, dimuliakan, apalagi manusia. Insyaallah ya. Nah, kita banyak perbaiki hubungan dengan orang-orang soleh, nanti anak-anak kita akan dijadikan orang-orang soleh. Rahasia untuk kita punya anak soleh itu, yang paling inti itu, orang tua itu harus cinta dengan orang soleh. Kalau orang tua itu sudah cinta dengan orang soleh, mungkin anaknya ndak, cucunya pasti. Salah satu dari 7 keturunannya ke bawah itu pasti ada yang jadi orang soleh. Kalau memang dia cinta betul dengan orang soleh, dengan tuan guru, dengan para ulama, dia hapuskan rasa kebencian dengan beliau-beliau itu, kemudian dia banyak berkhidmat, membantu dengan apapun caranya. Nah, ini nanti kalau enggak anaknya, cucunya, kalau enggak cucunya, menantunya, pasti ada yang jadi orang soleh. Walaupun keadaannya mungkin masih lalai, banyak maksiatnya, tetapi dengan kecintaannya itu ada berkahnya. Itu jangan kita remehkan kecintaan dengan orang-orang soleh. Tetapi walaupun kita ini soleh, bagus amalan kita, rajin kita berjamaah, rajin kita ngaji, bahkan ada anak kita ini kita pondokkan ke pondok pesantren, kita pondokkan semua anak kita. Tetapi kalau kita sendiri lagi orang tua ini kok nggak khair hubungannya dengan para ulama itu. Ada ulama kita nggak sukai, kita benci. Nah, ini susah. Walaupun dia usaha pondokkan anaknya, itu susah juga jadi orang berhasil nanti, orang soleh itu. Paling mondok sebentar, pulang bermasalah terus. Kenapa? Orang tua itu tidak baik hubungannya dengan orang soleh. Maka kita bagaimana cinta dengan orang itu, pasti nanti akan ada manfaatnya untuk kita atau anak keturunan kita nanti. 7 keturunan salah satunya akan jadi orang hebat. Insyaallah ya. Nah, karena sebentar lagi kita memasuki bulan yang begitu mulia, tamu yang sangat agung, yang mana Nabi sabdakan, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabun nar wa syubidatis syayatin. Jika tiba bulan Ramadan, sabda Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit dibuka oleh Allah. Maknanya apa? Dari 1 Ramadan itu sampai selesai, sampai sebulan itu pintu langit dibuka. Maknanya hajat-hajat kita, doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah.
langsungkah atau tidak langsung, atau nanti diberikan di akhirat, intinya akan terkabul, khususnya di tempat-tempat yang seperti ketika berbuka, di tengah malam seperti qiyamul lail, dan semua waktu di Ramadan ini seperti itu. Dibukakan pintu langit, siapa yang mau minta pasti Allah akan beri. Putihat abwabus sama, sebagian riwayat mengatakan putihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu sorga. Maknanya potensi besar kita untuk masuk surga pada bulan ini dengan kita betul-betul menjaga amal. Kemudian wa'ughliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditutup? Karena pada bulan ini kemaksiatan itu berkurang dikerjakan, yang tidak seperti di bulan-bulan sebelum Ramadan. Karena kita tuh banyak berpuasa, karena kebanyakan kan maksiat yang kita buat ini kan hanya karena dorongan sebab nafsu kita, sehingga kita ingin begini, melakukan ini. Dengan puasa ini nafsu kita terkendali, sehingga berkurang untuk kita mau membuat sesuatu kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Itulah maksudnya ditutupnya pintu neraka. Wa syufidatus syayatin, dan setan-setan yang jahat. Nah, setan itu nggak ada yang nggak jahat, semua jahat. Dibelenggu, dilemparkan, diikat di dasar laut sana, nggak bisa leluasa menggoda umatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasanya. Maknanya apa? Begitu mulianya bulan ini. Maka kalau kita nggak betul-betul gunakan sebaik-baiknya di bulan yang mulia ini, sudah pintu sorga, pintu langit dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Kok keadaan kita nggak ada bedanya dengan Ramadan? Nggak Ramadan, sama saja. Ibadahnya pada doan, serabuknya pada doan, tidak ada meningkat. Oh, ini orang-orang rugi, nggak ngerti akan kemuliaan bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan Ramadan yaitu bulan yang awalnya itu apa? Rahmat. 10 awal itu rahmat Allah bercucuran tanpa batas. Kemudian 10 keduanya maghfirah, ampunan dibuka seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir itqun minan nar, diselamatkan daripada neraka. Ini kesempatan Ramadan, ini kesempatan kita betul-betul fokus sesungguh-sungguhnya untuk ibadah, karena Ramadan ini bulan ibadah. Makanya jangan sampai kita keadaan kita di Ramadan sama enggak di Ramadan itu sama saja, atau malah kurang ibadah kita, rugi. Nah, maka bagaimana caranya kita menyambut Ramadan ini dengan benar, sehingga layak kita disebut dalam hadis Nabi itu, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang, gembira, suka untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan, senang hatinya tentunya dengan sekarang kita akan tadarus, kirangkatan qiyamul lail, kita akan berpuasa, tilawah dan sebagainya, sedekah. Kok dia senang? Karena itu hurrima, akan diharamkan jasadahu ala niran, disentuh oleh api neraka. Maka bagaimana caranya supaya kita siapkan diri kita? Para ulama minimal 3 hal ini yang perlu kita siapkan supaya masuk Ramadan ini betul-betul kita menjalani dengan benar. Yang pertama, hendaklah kita siapkan ilmu untuk menghadapi Ramadan. Jadi ilmu, karena puasa ini sama halnya dengan sholat, haji dan sebagainya, itu perkara wajib. Dan itu satu bentuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Dalam hadis Nabi sabdakan, dalam hadis qudsi niki, as-siyamu li, kata Allah, siam yang dikerjakan hambaku itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri nanti yang kasih pahalanya itu sebesar apa. Nah, ini amal besar ini. Maka tentu cara mengerjakannya nggak bisa sembarangan, harus dipandu, harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau kita puasa tanpa pakai ilmu, mungkin hanya sekedar puasa untuk menghilangkan kewajiban, tapi pahala nggak kita dapat. Atau mungkin kita puasa hanya dapat lapar tok, nggak dapat apa-apa. Atau bahkan sekarang kita batal puasa kita, tapi serasa tidak batal. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Maka pertama kita harus tahu ilmunya, mengkaji ilmu yang kaitan tentang Ramadan, terutama yang kaitan tentang keutamaan Ramadan. Kita tahu dulu bagaimana agung dan keutamaan Ramadan ini,
sehingga kita betul-betul memuliakannya. Orang itu akan memuliakan sesuatu kalau tahu kemuliaannya. Kalau kita nggak tahu kemuliaannya, tidak akan kita akan memuliakannya. Ada nih orang datang, orang mulia datang, atau sekelas anak presiden datang ke tempat kita ini, tapi kita tidak tahu dia, maka kita biasa-biasa saja karena kita tidak tahu kemuliaannya. Tetapi tatkala kita diberitahukan, oh ini anak presiden, ini jabatan begini, langsung kita sontak akan hormat, memuliakan. Nah begitu juga Ramadan ini. Kenapa kebanyakan kita ini slow, biasa, santai, bahkan gak respon dengan datangnya Ramadan, biasa saja, karena kita nggak tahu kemuliaan Ramadan ini. Beda dengan orang-orang soleh terdahulu. Imam Syafi'i itu kalau masuk Ramadan beliau tidak akan tidur. Beliau itu sehari bisa hatam Al-Quran 10 kali. Itu di awal-awal. Kalau sampai 10 terakhir itu bisa sampai 50 kalian sehari loh. Namun itu ini tahatam sebulan. Kadang dek tahatam. Nah, itu orang yang tahu kemuliaan Ramadan ini. Nah, orang yang tahu kemuliaan Ramadan, maka dia akan betul-betul memuliakan, menganggap penting. Atakum syahrun azim, telah datang kepadamu, kata Nabi, bulan yang amat sangat mulia. Itu kita kaji kemuliaan Ramadan ini, apa sih di dalamnya ini, apa, sehingga kita itu masya Allah, kalau betul kata Nabi, lau ta'lamuna fi Ramadan, hai umatku, kalau kalian tahu apa yang ada di Ramadan ini berupa anugerah, kemuliaan, pahala, rahmat, kasih sayang dan sebagainya dari Allah, latamannawnahu annasyuhur kulluha Ramadan, pasti aku berharap supaya Allah jadikan semua bulan ini semua Ramadan sudah. Tidak ada bulan Sya'ban, tidak ada Rajab, tidak ada Muharram, pokoknya Ramadan. Kalau kita tahu, saya kan kita tidak tahu. Kenapa nggak tahu? Yang karena kita nggak mau mengkajinya. Kaji apa kemuliaan yang ada di Ramadan ini, sehingga dengan datang Ramadan ini kita betul-betul kedatangan tamu yang amat luar biasa. Itu kaji kemuliaannya, apa saja kemuliaan Ramadan ini. Kemudian apa? Kaji hal-hal yang kaitan dengan Ramadan ini. Apa itu puasa, rukun-rukun puasa, yang membatalkan pahala puasa, makruhnya puasa, yang membatalkan puasanya itu sendiri, yang mengurangi puasa kita, itu banyak harus kita kaji, sehingga puasa kita ini seperti apa yang dikehendaki Allah, bukan sekedar kita puasa. Ada orang berpuasa yang Nabi sabdakan dalam hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, banyak dengan pada berpuasa lagu ndek namu apa-apa le puasa nana kecuali lapar kance haus, tak mau anu pahala ndek mau kebaikan ndek mau lapar doang, panjak-panjak kan, lelah-lelahan dia mau apa-apa kembek, karena gitu dia puasa tapi dia nggak ngerti hukum dalam puasa itu. Kadang malah tidak dia dapat apa-apa, malah dosa dia dalam berpuasa itu. Maka itulah perlu kita tahu apa yang membatalkan puasa. Itu kan banyak yang membatalkan puasa itu, yang banyak kita nggak tahu. Nah, kemudian apa yang membatalkan pahala puasanya, harus juga kita tahu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Mungkin dapat dia sekedar menjalankan kewajiban, tidak dapat dia pahala, kan rugi juga ini. Ada juga makruh yang mengurangi pahala puasa dan sebagainya, banyak itu yang perlu kita kaji, perlu kita tuntut. Makanya bagusnya kalau Ramadan ini ya jangan di stop pengajiannya, dirubah waktunya. Mungkin kalau mau tarawih itu sebelum tarawih diadakan tulkum barang-barang 5 menit yang kaitan dengan Ramadan, supaya ibu-ibu itu dan kita semua tahu, dibuat kultum sebelum tarawih itu 5 menit gitu, apa kayak itu, atau habis subuh. Memang kalau maghrib kan nggak bisa orang berbuka, dong ditinggal nanti ustadznya ngomong sendiri. Nah, jangan ditutup kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya kaji-kaji lewat media atau buka keterangan-keterangan para ulama. Intinya siapkan ilmu untuk menghadapi Ramadan. Kalau enggak nanti ruan teduan ibadah lagu ndek temau apa mah balah, kita akan diancam oleh Allah. Wailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang puas, bagi orang yang sholat. Orang sholat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang puasa dapat ancaman. Ini sholat jadi inti dari amalan. Kalau sholat seperti itu berarti amal lain juga begitu. Zikir ini kalau kita nggak pakai adab bukan menerangkan hati, menggelapkan hati. Juga puasa ini kalau nggak kita pakai adab, maka puasa ini akan membahayakan buat kita. Ini puasa ini tameng supaya kita selamat dari godaan-godaan hawa dan syaitan. Tapi kalau nggak benar caranya, malah tambah kuat nafsu kita di Ramadan ini. Nah,
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita siapkan kedua yaitu siapkan hati kita. Nah, siapkan hati kita. Ini yang paling penting juga, ini hati ini perlu disiapkan. Kebanyakan kita kan nggak, kurang kita siapkan hati kita. Maka ada ulama mengatakan di Rajab kemarin itu persiapan fisik kita untuk menyambut Ramadan. Fisik kita ini kita siapkan, kurangi kerja-kerja yang lain, sibukkan dalam baca Al-Quran, zikir. Masuk Sya'ban ini persiapan hati kita menyambut Ramadan. Nanti pas Ramadan persiapan ruh kita untuk betul-betul mentaati Allah pada bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini siapkan hati kita, karena orang yang akan bisa menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan itu orang-orang yang hatinya bersih. Lamun masih keroh hati ente, masih petang hati ente, berat bah jadi beban. Jamaah puasa malik dek tebungan nih, dek tebungan itu terawih malik jadi beban udah. Kalau hati itu nih tebu kerisak anak ini, maka orang yang akan menikmati nikmatnya nanti qiyamul lail, puasa, tilawah Al-Quran di Ramadan itu orang-orang yang sebelum masuk Ramadan sudah mampu mentata hatinya, membersihkan hatinya. Itulah orang-orang yang akan menikmati nikmatnya ibadah, yaitu orang-orang yang bersih hatinya. Maka yang bikin kita ini lemah dalam kebaikan ini kan sebenarnya dosa. Al-Imam Hasanul Basri pernah ditanya mengenai seseorang yang dia ini sudah bagaimanapun cara dia buat untuk bisa qiyamul lail, untuk tahajud. Dia pasang alarm tapi lolos saja sampai subuh, tidak bisa tahajud. Maka Imam Hasan Basri katakan, dzunubuka, dosamu itulah yang menahan kamu sehingga enggak bisa qiyamul lail itu. Jadi dosa-dosa yang kita buat ini, kegelapan hati kita ini, banyak maksiat di hati kita ini yang belum kita bersihkan betul. Ini yang menjadi penghalang-penghalang kita ini untuk nggak bisa buat amal, atau buat amal tapi nggak bisa menikmati amal tersebut. Ini amal ini, kalau amal yang kita buat ini kalau dibuka nikmatnya itu melebihi nikmat yang dimiliki oleh para raja-raja itu. Raja-raja itu punya apapun mereka inginkan, tapi jauh lebih nikmat kalau orang itu sudah dibuka nikmatnya ngaji, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya macam ini punya kenikmatan sendiri. Tapi kita karena kekotoran hati kita, ya sebatas jadi kewajiban saja itu. Selesai, sudah. Padahal sholatnya ada nikmat yang jauh lebih besar. Makanya Nabi sabdakan, sejuknya mataku ketika sholat, wa ju'ila qurrata aini bis shalah. Sejuknya mataku itu di saat sholat. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, lau taharat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran. Kalau kita punya hati ini bersih, di tawah ini akan bosan baca Al-Quran, masih kenyambuk diri. Umar itu sampai wafatnya itu dalam keadaan baca Al-Quran, sholat witir, dihentak, dibunuh kan dalam keadaan sholat witir. Itu Umar itu seminggu itu sudah bisa berapa Quran rusak itu, karena sering dipegangnya Umar itu. Termasuk orang yang paling rajin baca Al-Quran, karena beliau apa? Hatinya bersih. Sehingga beliau mengatakan, kalau memang hati kita ini bersih, nggak ada penyakitnya, dia ini dipandai baca Al-Quran, dia ini bosan, semakin nemai, semakin kenyambuk. Nah, nak kebe ini baca Al-Quran berat, kadang Quran jadi pajangan sampai lumutan di balen kebe ini. Ndek nara giroh teng nyerio baca Al-Quran kemben memang leatan tadi masih luwe penyakitnya. Yang beliau katakan, lau taharat qulubuna, kalau hati-hati kita betul-betul bersih, masyabiat, maka tidak akan pernah kenyang min tilawatil Quran, daripada membaca Al-Quran. Nah, begitu juga nanti ketika masuk Ramadan akan nikmat kita kerjakan segala bentuk ibadah, saumnya, qiyamnya, kemudian zikirnya, sedekahnya, apapun itu nanti tilawatnya itu jika hati kita ini sudah baik. Maka persiapan keduanya hati kita bersihkan dengan hati, karena orang yang dipandang pertama kali oleh Allah daripada semua ini hati kita. Enggak dilihat dulu amalan kita, hati juga. Kalau hati sudah bagus, nanti amal akan dilihat yang keduanya oleh Allah. Tapi kalau walaupun banyak ini amal kita buat di Ramadan ini nanti, tapi hati kita banyak keruhnya, masih nyimpen ini penyakit-penyakit dengki, hasad dan sebagainya, susah juga. Maka target terbesar kita Ramadan ini yang paling inti ini, bagaimana selepas Ramadan nanti ini hati kita semakin baik. Dulu kita itu orang pendendam, menjadi orang gak suka dendam.
Dulu kita itu orang suka iri, hasad, dengki. Selesai Ramadan menjadi orang yang tidak hasad dengki. Dulu sebelum Ramadan kita itu pemaras, ket-ket beli belak dengan, beli ngepokan doang. Nah selepas itu beli penyabar. Dulu itu kasar orangnya, sering nyumpaan, sering nyalahin orang. Selepas Ramadan berhenti begitu. Itu tanda hati sudah membaik. Lagu lama pada doang keadaan, oh berarti nggak ada perubahan, bahkan ada semakin kurang ajar ya. Oh berarti Ramadan sekedar lewat saja, insyaallah ya. Nah itu yang kita punya target yang utama apa, hati dulu kita anukan, karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan diterima kelak pada hari kiamat oleh Allah itu apa? Bukan banyak ilmunya, bukan banyak zikirnya, bukan banyak puasanya, orang yang menjalani hidupnya dalam keadaan bersih hatinya. Nah bersih hatinya ini perlu kita usahakan, bukan berarti terus terbikin bersih hati sendiri buat amal, buat amal hati pun tetap ditata. Maka target kita bagaimana selesai Ramadan ini sifat-sifat buruk hati kita ini berubah, penyabar, qanaah, tawakal, wara itu mulai muncul. Telang, sombong, takabur, yang ngeremehkan itu mulai hilang. Oh berarti ini ciri-ciri ini Ramadan kita ini diterima. Lagu lamun malah mas tamu Ramadan semakin kita merasa sombong, semakin kita merasa paling bagus amalnya, semakin oh berarti belum berhasil ini. Masih zohirnya saja menambah amalnya tapi hatinya belum. Target kita yang paling inti adalah hati. Insyaallah ya. Nah, itu kemudian ya awali dengan tobat. Mungkin ini waktunya sudah azan. Tobat juga kita bersihkan diri kita sebelum masuk Ramadan. Sebagaimana tamu mau datang ke rumah kita bersihkan semua itu dulu. Nah itu juga ini Ramadan akan datang, tobat istighfar itu dulu. Tobat istighfar ketika Ramadan datang kita sambut.